Ya, mari. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Mari sana. Ya, terima kasih. Kita duduk di sini ya, guys. Ya, selamat dulu. Ya, Ibu. Ibu kecil. Sudah Ibu. Terima kasih adik-adik yang melayan kepada Ibu. Apa kabar kalian? Baik Ibu. Kalau Ibu? Kalau baik juga. Sehat-sehat toh? Sehat-sehat. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulainya dengan doa. Sini siapa yang bersedia untuk silakan. Baik teman-teman, mari kita semua mengajukan dalam doa seluruh petunjuk masa kedua nama dan kepercayaan saya itu silakan. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari situ kita perkenalkan dulu ya. Dari Ibu, mulai dari Ibu ya. Perkenalkan nama Ibu Leni Mutik, biasa disapa Ibu Leni. Ibu sudah mengabdi 2 tahun di sini. Oh, Ibu dari Desa. Selanjutnya dari Untuk perkenalkan, nama saya Laila Bardesi Mimaka, Anda dari sini, asal saya dari Jakarta. Saya dari kelas kata bukan kerja. Bulan Jakarta, nama saya Sinsiari, biasa dipanggil Sinsi, asal Jakarta. Jadi sudah 2. Baik, perkenalkan nama saya Indonesia Andira, biasa disapa teman-teman MC. Saya berasal dari Manggarai dan saya dari perusahaan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Muslim. Saya berasal dari Bali. Wah, masa Saya jurusan Infeksi 2. Selanjutnya, nama saya Maria Budiran, biasa disapa Budia, asal Sulawesi. Tapi campuran Bapak Jakarta. Wow, Jakarta juga di Flores di mana tinggal pasti kami di berarti kotanya ya. Tadi sebelum ke sini adik-adik ada belajar apa? Tidak Ibu, Tidak ada itu. tidak masuk hari itu. Kan melihat adik-adik sudah tahu datang ke sini untuk apa? Sebelumnya adik-adik sudah tahu apa itu bimbingan kelompok. pernah dengar saja tapi tidak tahu. Bicara kelompok. Nanti Ibu jelaskan tentang apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu proses dari bimbingan kelompok kepada kelompok-kelompok kecil seperti kita ini untuk memanfaatkan dinamika supaya mengembangkan potensi diri. Dalam bimbingan kelompok itu juga mempunyai tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, interaksi dengan anggota kelompok lainnya. Setelah itu ada asas dalam bimbingan kelompok itu mempunyai asas yang pertama itu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi pertama itu asas kesukarelaan. Adik-adik tadi datang ke sini sukarela atau dipaksa? Sukarela. Itu adalah asas kesukarelaan. Jadi yang kedua itu asas keterbukaan. Artinya apapun masalah yang adik-adik ceritakan kepada teman-teman atau kepada ibu, nanti
cerita saja, jangan sungkan-sungkan, agar keterbukaan itu kita bisa menyelesaikan solusinya, mendapatkan solusinya. Iya, ya itu. Setelah itu ada kerahasiaan. Jadi apapun masalah yang ada diceritakan kepada ibu atau kepada teman-teman itu akan menjadi bersifat rahasia, tidak boleh sampai di luar ceritanya kepada teman-teman yang lain. Jadi itu paham? Ibu. Kayak tanda wajah adik-adik, jadi tidak ada semangat lagi ya. Ya itu panas itu di sini. Itu saja kota Kupang sekarang semakin hari semakin panas. Nih saya kami aduk ini, kita ada makan kelas bagus ini. Adik-adik tahu gak ya? Kira-kira itu lemah, lebih lesung. Jadi ibu pada SBM terus sekali nanti ibu instruksi supaya kita buat SBM ya. Ayo mau semangat. Misalnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berikutnya itu adalah pesan terakhir. Jadi nanti ibu pilih salah satu di antara kalian supaya bisa menyampaikan pesan yang ibu sampaikan kepada teman yang ibu pilih. Ya ibu. Siapa yang mau? Aku bu. Iya yes. Nah susu sudah terakhir ya. Sampai terakhir. Saya. Kalau tinggi sekali. Kita kayak begini. Iya. Gini kan? Iwata terlalu tinggi kak uang. Jadi kalau gimana melihat ibu beliau? Makanya benar ya. Ya ibu. Oh iya ibu. Jangan kesempatan. Jadi kamu kamu di mana? Pasti banyak kuliah ya. Banyak sekali. Kami ini kota kamu di sebenarnya ya? Iya. Balik saya nak mulai ya. Semangat ya. Iya bu. Di Aulia tidak ada kalau apa yang salah sebut tidak ada sanksi, tidak ada. Kami bisa ini. Sadarika. Nanti tunggu pada ibu ya. Oke, semangat. Oke, kakak sekarang sudah ini. Berapa menit ibu? Itu 1 menit. Bisa dulu pak ibu? Ibu. Apa yang tadi Desi sampaikan? Kaki kakek itu kakak kaki. Sebenarnya salah ya. Iya. Ibu pertama itu adalah kakak kakekku, buku kaki kakakku, aku. Iya. Kakak kakekku, buku kaki kakakku, kakakku. Oh temannya sih. Kita buat dari sedikit apa? Pantai. Baik, selanjutnya kita Itu sakit ya? ya
Ibu udah berapa belum? Sudah, tapi ternyata tidak mampu, jadi Tidak, ibu coba ini kan jangan main. Tidak, terus aku kali ini. Nah, sekarang ini ibu. ini ya, nanti dicoba, nanti pulang dicoba, siapa tahu bisa mental. Baik, kita lanjut ya. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada aturan dalam bimbingan kelompok. Aturannya itu seperti kita harus saling menghargai, berdapat bersama, saling mendengarkan, dan tidak boleh memotong pembicaraan anggota kelompok lainnya. Jadi ketika teman-teman dari teman Oa, teman dia berbicara, Yuci tidak boleh memotong pembicaraan teman dia. Ya, sudah paham? Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap inti. Jadi topik hari ini yang kita nanti Ibu sampaikan itu adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada apa itu motivasi? Saya motivasi ke dorongan yang ada di dalam diri kita. Kalau menurut saya motivasi itu adalah dorongan yang bisa berasal dari diri kita dan bisa juga berasal dari orang lain, dan motivasi itu berbau positif untuk kehidupan kita ini. Bagus. Coba lagi, sampaikan apa? Jadi belum lengkap ya. Jadi motivasi belajar itu artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajarnya ada motivasi, siswa akan menjadi semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari yang manapun. Ya itu sudah paham. Dalam motivasi juga ada beberapa yang kita perlu pelajari atau meningkatkan motivasi tersebut. Yang pertama itu menyadarkan kebutuhan pada awal belajar atau proses dan akhir. Jadi misalkan setelah siswa membaca buku yang bermanfaat, bacaan akan dibandingkan dengan siswa lain yang baca buku bab juga. Jadi itu akan jika siswa yang satu kurang berhasil menangkap isi, maka ia terdorong akan membaca lagi. Misalkan adik Yoci kalau dia tendensi baca buku, apa yang dia baca itu dia paham. Terus adik Yoci baca tapi tidak paham, itu nanti membuat adik Yoci akan mendorong adik Yoci akan berusaha baca lagi agar adik Yoci materi yang adik Yoci baca itu adik Yoci pahami. Jadi saya apa ibu maksudnya? Itu ini saya dorongan dari Iya, ada ini. Kemudian baik, selanjutnya itu adalah pengatur yang mempengaruhi motivasi belajar. Kita tahu faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar. Ya, silakan Ibu. faktor Faktor yang bisa misalnya ada dua faktor. Faktor itu maksudnya dari dirinya sendiri. Faktor itu kan untuk kita benar sekali yang disampaikan itu faktor internalnya itu ada dua. Yang pertama itu faktor yang membangun motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari diri siswa, faktor eksternal itu berasal dari dua diri siswa atau lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, dan lingkungan keluarga. Jadi faktor internal itu meliputi fisiologi dan psikologis. Kalau fisiologis itu berkaitan dengan fisik, kalau psikologis itu berkaitan dengan intelijensi atau intelektual. Kalau faktor eksternal itu berasal dari dua diri. Jadi itu ada masyarakat,
yang mempengaruhi motivasi belajar siswa rendah. Terus ada dari lingkungan sosial, dan ini ada juga dari lingkungan keluarga. Kalau dari lingkungan keluarga itu misalkan cara didik orang tua, pola asuh orang tua kepada anak tersebut, dan yang dari lingkungan sosial itu mungkin dari cara guru mengajar dan memberikan materi kepada siswa tersebut. Kalau dari lingkungan masyarakat itu cara anak tersebut bergaul dengan teman atau sesama yang ada di lingkungan masyarakat. Sampai sini tadi kalian bisa paham? Ibu makanya adik-adik ini memang mengalami kendala dalam belajar. Ibu sering bisa berbagi. Coba saya silakan sambil keluar. Oke, biar Tadi saya ibu kalau misalnya saya belajar dulu baik itu di sekolah maupun kayak di rumah juga kan kalau gitu saya belajar setengah mungkin apa maksudnya tidak bisa bikin dari bisa bikin di apa misalnya dari belajar atau lagi bagaimana mereka selalu dengan saya gitu kalau itu jangan biasanya itu menjauhkan diri dari teman baru atau menurut dia supaya bisa mengerti di mana saat ada serius belajar ada serius dan di mana saat ada main gila atau mungkin dari atau mungkin ada dia sebelum dia tapi dia tidak mau berarti ada dia coba menjauhkan diri dari ada teman yang suka menggambar supaya tidak mengganggu belajar proses aktivitas atau belajar dari adik tersebut. Oke, silakan adik ibu kasih cerita sedikit dari pengalaman saya. Jadi seperti itu, kemudian waktu SMP saya itu kalau misalnya ada tugas jadi waktu SMP dulu biologi. Ya kan saya kasih tugas itu, saya setiap kali yang kasih tugas itu saya tidak pernah mengerti kalau dia kasih tugas itu. Soalnya kalau dia mengajar saya mungkin kesalahannya saya tidak mengerti kalau dia cara mengajar. Jadi kalau dia kasih tugas itu kami tidak bisa kerja. Jadi kami kemarin kami tidak kayak di SD itu kasih pelajaran kami tidak pernah. Jadi kalau kita tugas kami senang lagi untuk belajar. Nah, di sini kami mengalami kendala ketika belajar kelas. Jadi kami juga saya juga orang yang dengan malu kenapa seperti itu? Kenapa ini tidak menanyakan atau menanyakan hal tersebut kepada ibu atau guru atau pelajar tersebut supaya adik bisa mengerjakan tugas yang diberikan guru tersebut atau mungkin adik menanyakan kepada teman-temannya juga supaya bisa mengerjakan tugas tersebut. Kalau seandainya adik tidak mengerjakan tugas tersebut itu akan berdampak pada hasil akhir nilai hasil akhir dari adik itu juga nanti membuat adik bisa saja tidak lanjut kelas. Nanti coba konfirmasikan kembali dengan guru tersebut. Oke, baik. Siapa lagi? Silakan adik Lydia. Ibu profesor dulu sementara tugas dari masyarakat. Kami di masyarakat ini harus menjadi awal yang akan dia harus beramai-ramai saja ini kenal seperti yang disebut masyarakat itu apa sebenarnya di luar mengambil kami satu orang itu kenal itu harus dengan lingkungan yang ada dan
dari lingkungan keluarga tuh jadi satu orang itu harus belajar terus membaca dan terus bisa menulis sehingga ide yang harus seperti orang bilang bisa harus mendengarkan dan harus menghafal harus mendengarkan terus sabar terus harus seperti maka membaca dan keras itu sangat penting kami sekeluarga kita merasa bertanggung itu mereka sudah bisa dilakukan kalau dalam rumah bisa kita paksa belajar dengan bahasa dalam hati keluar bisa tidak mengerti sekeluarga di situ Selanjutnya ada Saya yang pernah kami. kalau saya itu saya sampai saya tidak itu dari visual jadi sedangkan di kelas itu belum saya posisinya itu jadi kalau belum menjelaskan sampai jadi sedangkan itu saya kewalahan dulu Ini ada sih, berkali saja. pembagiannya saya udah paham gitu. Oh, baik. Nanti coba ada dalam bulan tersebut, karena nanti sih dijelaskan supaya kita saat menjelaskan materi, menjelaskan materi, adik sih bisa pahami dan belajar dengan sungguh-sungguh banget ya. Itu tapi adik sudah jangan lupa kalau kita sudah itu pergi beli kacamata, pergi periksa mata di dokter supaya bisa menggunakan kacamata supaya melihatnya dengan baik. Sampai sini sudah paham toh? Sudah. Adik baik ibu ada tips dan cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Perlu adik-adik ketahui tipsnya itu yang pertama itu kita harus menentukan gaya belajar seperti yang tadi adik Lia katakan sampaikan dan adik Chris sampaikan. Kita harus menentukan gaya belajar kita. Misalkan adik Desi tadi bilang visual belajar sambil menonton melihat. Kalau adik ini dia itu metode belajar sambil mendengarkan podcast, ceramah. Kita harus belajar itu sesuaikan dengan kita punya gaya belajar agar kita belajar itu dengan nyaman, sungguh-sungguh dan apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat itu bisa masuk kepada otak dan kita pahami. Dan yang kedua itu hindari gangguan belajar. Misalkan ketika kita belajar itu kita harus mencari tempat yang nyaman, aman agar proses belajar kita itu bisa berjalan dengan lancar. Terus materi yang kita pakai itu bisa kita pahami. Terus ada juga belajar bersama teman. Ada di sini yang suka belajar sama teman. Saya suka belajar sendiri. Misal kalau ini ada belajar ini kalau misalnya ini ada tugas kalau Ya. hanya anak di sekolah dan bisa bagaimana tapi ada yang dulu tidak berpuas mendapat bagaimana saya terima itu yang membuat mereka Tapi tidak percaya diri. Saya setiap mengungkapkan pendapat itu tidak percaya diri. Jadi baik adik-adik, kita sudah selesai. Selanjutnya, ibu adalah lembaran kerja peserta didik. Ini ibu balikan ya. Nanti tolong diisi. Kalau silakan diisi ya. Ini sudah jelas. Kalau ada yang belum dipahami bisa tanyakan kepada ibu. ya ibu Sudah ibu. Bu ada bu. Terima kasih. Iya bu. Ini bu. Sih dia udah ngikutin lomba kita ya. Habis Itu rangka apa? Nah, terima kasih adik-adik telah
mengisi lebar pelajaran pagi ini. Selanjutnya Ibu mau menanyakan kepada adik-adik refleksikan kembali materi yang tadi Ibu sampaikan, memberikan pesan dan pesan terkait materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Siapa di sini yang ingin memberikan kesan dan pesan? Ayo Bu. Ya, silakan Adik Desi. Terima kasih Bu, jadi sudah mendengarkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Saya tahu bahwa motivasi itu bisa berasal dari luar, karena dari dalam diri kita saja. Lalu kita juga harus bisa menentukan gaya belajar kita. Harus kita sesuaikan bagaimana gaya belajar kita agar kita bisa menyerap pembelajaran itu sesuai nilai-nilai. Selanjutnya ada Sama. Oke, baik. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa motivasi itu sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar seseorang. Karena adanya motivasi, maka belajar tidak akan terasa berat. Adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Baik. Selanjutnya, Ibu ada lembar evaluasi hasil. Tolong adik-adik, Ibu akan membagikan dan adik-adik akan isi sesuai dengan instruksi yang sudah ada di lembaran. Ya, sama-sama. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa tanyakan kepada Ibu, atau belum dipahami dan tanya kepada Ibu. Sudah, Ibu. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengarkan dengan doa, jadi alangkah baiknya kita mengakhirinya juga dengan doa. Siapa di sini yang ingin memimpin kita dalam doa? Saya. Iya, silakan pilih dia. Lihat saya berdoa dengan saya berolahraga itu semangat yang kita yang berkuasa amin. Semangat yang Amin. Dan kalau doa saya jangan ambil. Itu selesai. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah menyempatkan waktu untuk datang menerima bimbingan kelompok. Sampai jumpa di waktu selanjutnya ya. Ya, Ibu. Terima kasih.